Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di mata kuliah Desain dan Administrasi Jaringan. Kali ini pokok bahasan kita adalah switching di bagian pertama. Di bagian pertama ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari switch dan juga nanti kita akan mempraktekkan konfigurasi dasar dari switch, ya, terutama switch yang akan kita gunakan adalah switch Cisco, ya. Baik. Nah, sebelum adanya switching, host-host ini terhubung menggunakan hub. Nah, hub ini selalu melakukan broadcast karena tidak memiliki tabel MAC address. Kemudian, host-host terhubung dengan bridge. Bridge menggunakan software untuk menciptakan dan mengelola sebuah tabel filter. Jadi, perkembangannya dimulai dari host-host menggunakan hub, ya, terhubung dengan hub, kemudian terhubung dengan bridge, ya. Namun bridge-nya ini masih berupa software, ya. Software. Sampai sekarang kita juga masih bisa mendapatkan teknologi bridge yang berbasis pada software di sistem operasi kita. Nah, bridge karena dia adalah software based, sedangkan switch adalah hardware based, karena menggunakan chip application specific integrated circuit, ya, untuk membantu keputusan filtering. Nah, nanti di sini salah satu fungsi dari switch adalah filtering, ya. Memutuskan apakah dia akan memforward atau tidak memforward frame. Jadi sebuah switch dapat dianggap sebagai sebuah bridge yang multiport, ya, yang tadinya awalnya adalah bridge, kemudian menjadi hardware base, ya, namanya adalah switch, ya. Jadi switch itu dianggap sebagai bridge yang multiport atau banyak portnya. Fungsi switch sendiri di layer kedua ada 3, yaitu yang pertama mempelajari alamat atau address learning. Kemudian dia memutuskan untuk memforward atau memfilter frame, ya. Yang ketiga adalah menghindari loop. Kita pelajari dulu yang pertama, yaitu mempelajari alamat atau address learning. Di sini ada sebuah ilustrasi, ada 4 host A, B, C, D dengan masing-masing MAC address, dan kita lihat ada switch. Jadi setiap host ini, 4 host ini terhubung pada satu switch, ya, di port E0, E1, E2, dan E3. Nah, tabel MAC address pertama kali pada switch ketika baru dihidupkan dan tidak menyimpan MAC address itu dalam keadaan kosong seperti ini. Nah, kemudian ada skenario ketika si station A, si host A ini mengirim frame ke C. Dari A mengirim ke C. Nah, switch akan menyimpan alamat MAC station A, ya, jadi dia akan menyimpan MAC address dari station A di port E0 dengan melihat alamat asal dari frame. Jadi di frame itu kita ketahui bersama yang lalu bahwa di dalam frame ada source MAC address dan destination MAC address. Jadi dia akan menyimpan alamat dari source MAC address yang ada pada frame pada E0 karena A, si station A ini terhubung di port E0. Jadi dia akan menyimpan MAC address dari A. Nah, yang dituju adalah C. Nah, karena tidak ada MAC address dari C yang ada di MAC address tabel dari switch, maka dia akan membroadcast ke seluruh port kecuali ke port E0. Karena dia tahu di situ ada 111. Jadi dia akan membroadcast ke semua port, ke E1, E2, E3 untuk mencari tahu alamat tujuan yang dituju oleh A, yaitu 2222 atau station C. Nah,
Berikutnya, station D mengirim frame ke station C. Nah, kita ketahui bersama bahwa di D ini, D sebagai sumbernya itu akan disimpan oleh switch ya. Simpan oleh switch di port E3. Alamat sumbernya adalah 444 ya. Dengan melihat alamat asal dari frame. Nah, frame D ke station C di broadcast ke seluruh port kecuali E3 dan E0 karena tadi sudah disimpan MAC address dari A dan D. Jadi dia akan broadcast kecuali ke port E3 dan E0. Dia akan broadcast ke E1 dan E2. Nah, ketika broadcast dikirimkan, lalu station itu akan mengirimkan MAC address-nya masing-masing B dan C, maka nanti MAC address tabel dari switch itu akan berisi semua MAC address dari station A, B, C, dan D. Nah, kalau sudah, dia akan masuk ke fungsi yang kedua, yaitu memforward atau memfilter. Nah, ketika A mengirimkan lagi frame ke C, maka alamat sudah diketahui. Maka switch tidak lagi akan membroadcast ke station yang lain, ke port yang lain. Maka disinilah fungsi filternya. Ya, jadi dia tidak akan membroadcast ke atau tidak akan mengirimkan paketnya ke frame-nya ke E1 dan E3. Karena sudah diketahui bahwa C itu ada di port E2. Ya, sehingga di sini filteringnya di E1 dan E3 dan di forward frame-nya langsung ke station C atau ke port E2. Nah, disinilah fungsi kedua dari switch layer 2 yaitu punya keputusan untuk forward atau filter. Yang ketiga adalah fungsi menghindari loop. Ya, fungsi menghindari loop. Di sini kita lihat bahwa bisa saja kemungkinan teknisi itu melakukan kesalahan ketika menghubungkan switch ya. Menghubungkan switch. Kita bisa lihat dengan menggunakan teknologi Spanning Tree Protocol atau STP, ini memberikan topologi jaringan bebas loop dengan menempatkan port tertentu dalam keadaan blocking. Kita akan coba lihat pada software Cisco Packet Tracer. Nah, biasanya kita punya misalnya ada 3 switch seperti ini ya. Nah, biasanya terjadi kesalahan si teknisinya ya menghubungkan dari satu switch ke switch yang kedua. Baik. Kemudian dia menghubungkan untuk interkoneksi dari switch kedua ke switch ketiga. Oke. Nah, yang terjadi yang akan mengakibatkan looping ketika dari switch ketiga itu dihubungkan ke switch pertama. Nah, ini yang biasanya sering terjadi. Biasanya ini misalnya switch di lantai 1 ya. Kemudian ini ada switch di lantai kedua. Ada switch di lantai ketiga. Nah, di sini kita lihat si teknisinya menganggap bahwa switch lantai 3 itu tidak terhubung dengan switch lantai 1. Padahal secara logika ya, ini switch lantai 1 sudah terhubung ke lantai 3 melalui switch lantai 2. Ya. Nah, karena dia menganggap bahwa switch lantai 3 belum terhubung dengan switch lantai 1, maka dia menarik kabel dari switch lantai 3 ke lantai 1. Maka terjadilah looping. Ya, terjadilah looping. Nah, ini yang disebut looping. Nah, switch yang baik itu dia akan switch yang manageable dan memiliki spanning tree protocol itu akan melakukan blocking seperti ini. Ya. Jadi
yang berlaku di sini adalah switch lantai 2 ke switch lantai 3, switch lantai 3 ke switch lantai 1. Jadi link dari switch lantai 1 ke switch lantai 2 itu diblok ya. Jadi tidak posisinya kita lihat di sini itu dalam keadaan orange itu ya. Portnya orange. Kalau di Cisco portnya orange itu dia tidak keadaan ready gitu ya. Jadi ini di keadaannya adalah blocking ya, blocking seperti ini. Nah, ini switch di layer kedua yang manageable dan memiliki spanning tree protocol itu tidak akan meneruskan frame melalui port dari switch lantai 1 ke switch lantai 2. Nah, operasi spanning tree sendiri yang pertama adalah memilih root bridge ya. Root bridge adalah bridge dengan ID terbaik. Ya, panjang ID-nya adalah 8 byte, mencakup priority maupun alamat MAC dari alat. Default priority-nya pada semua alat menurut IEEE 8021D adalah 32.768. Nah, contohnya jika switch A memiliki MAC address sekian, belakangnya 1, dan switch B memiliki 222, dengan nilai priority yang sama, ya default priority-nya ini misalnya, maka switch A akan menjadi root bridge. Ya, switch A akan menjadi root bridge. Jadi dia akan memilih yang terbaik. Kemudian memilih designated port. Ya, designated port yaitu sebuah port yang ditentukan sebagai port yang memiliki cost terbaik. Jadi cost adalah cost jalur total yang diakumulasi berdasarkan pada bandwidth yang tersedia tiap link. Jadi kalau kita lihat di mana jika bandwidth yang tersedia itu besar, maka cost-nya itu adalah yang kecil. Cost yang IEEE-nya akan semakin kecil, maka dia akan dipilih sebagai jalur yang terbaik ya. Jadi memiliki cost yang terbaik karena memiliki kecepatan yang paling atau bandwidth yang paling baik di setiap linknya. Nah, fase berikutnya adalah convergence ya. Convergence terjadi ketika semua port pada bridge dan switch telah mengalami transisi baik ke mode forwarding maupun blocking ya. Jadi ini sudah posisi convergence karena sudah ditentukan mana yang forward ya, ini forward dan ini adalah blocking ya, ini blocking ke sini. Setidaknya memerlukan waktu 50 detik untuk beralih dari mode blocking ke mode forwarding. Ya, jadi misalnya kita hapus ini. Nah, nanti dia akan berubah lagi dari mode blocking ke mode forward. Ya, mode blocking ke mode forward. Nah, di sini ada contoh spanning tree. Jadi di sini akan dipilih root bridge-nya adalah yang paling atas ini 1201. S1-nya sebagai root bridge, yang ini adalah root port. Dan ini adalah non designated atau blocking ya. Ini blocking di S5, dari S4 ke S5 ini di block ini. Nah, ini penjelasan teori mengenai switch dan fungsinya. Ya, seperti ini. Nah, kita akan beralih ke bagaimana mengkonfigurasi switch di Cisco Packet Tracer ya. Nah, ini tentu saja switch yang kita gunakan adalah switch yang menggunakan vendornya adalah Cisco. Nah, di sini kita bisa memilih switch itu di bagian network device, kemudian pilih switch. Nah, kita bisa pilih switch yang seri 2960. Nah, normalnya sebuah switch itu dikonfigurasi tidak dengan klik seperti ini ya. Ini biasanya kan bisa diklik
di Cisco Packet Tracer itu bisa diklik. Nah, ini aslinya tidak diklik seperti ini. Namun switch ini harus dikonfigurasi melalui PC atau laptop gitu ya, PC. Ini kita pakai PC atau laptop. Kemudian kita akan hubungkan menggunakan kabel konsol. Nah, kalau Anda lihat di switch ini fisiknya seperti ini. Biasanya di bagian belakang dari switch itu, ini di bagian depan ya, tampak bagian depannya. Bagian belakang dari switch ini itu terdapat port satu namanya port konsol. Ya, terdapat port konsol. Ya, port konsol ini nanti akan kita hubungkan melalui PC atau desktop atau laptop gitu ya. Nah, ini menggunakan RS232 ya, RS232 ke konsol. RS232 ke konsol. Di sini. Nah, kita akan konfigurasi dari PC. Ini kita pilih desktop. Lalu kita akan memilih di sini adalah terminal. Nah, ini konfigurasinya sudah standar seperti ini. Bit per second-nya 9600, data bit 8, parity non, stop bit 1, flow control non. Oke. Nah, kalau Anda oke, kita sudah masuk sebenarnya ke dalam switch. Ini switch 2960. Ini enter. Nah, kita sudah masuk sekarang ke dalam switch. Nah, switch Cisco itu ketika kita akan konfigurasi, kita harus masuk dulu ke mode privilege. Ya, mode privilege bisa kita masuk dengan mengetikkan perintah enable atau en ya. Enable atau en. Nah, nanti dia akan masuk ke mode privilege. Kemudian untuk mengkonfigurasinya lagi, kita perlu masuk ke mode global configuration dengan mengetikkan perintah configure terminal ya, atau bisa disingkat menjadi config T gitu. Config T. Oke, kalau sudah di sini kita bisa mengkonfigurasi si switch ini. Yang pertama kita konfigurasi adalah hostname. Kenapa kita perlu konfigurasi hostname? Karena kalau switch kita banyak dan namanya sama menjadi ini seperti ini switch, ya maka kita akan bingung ini switch yang mana ketika kita konfigurasi. Maka kita perlu memberikan nama. Nah, misalnya ini switch 1 gitu ya. Oke, berikutnya kita akan memberikan password ya. Ketika kita masuk dari mode user execute mode ke privilege, itu harusnya kita harus menggunakan password ya. Kita amankan dengan password. Karena tidak boleh sembarangan orang yang punya kabel konsol lalu kemudian bisa masuk ke privilege. Jadi kita amankan enable-nya gunakan perintah enable secret. Ya, kemudian passwordnya apa? Misalnya rahasia. Nah, di sini kita bisa mencoba apakah passwordnya jalan atau tidak. Kita exit. Atau keluar dari privilege, kita ketikkan disable. Sekarang kita coba masuk lagi pakai enable n. Nah, di sini sudah dimintakan password. Nah, kita masukkan passwordnya tadi 4H4 SIA. Ya, sekarang kita sudah masuk ke mode privilege yang sudah menggunakan password. Kita masuk lagi ke global configuration. Nah, di sini berikutnya kita akan set konsol ya. Nah, konsol itu juga tidak bisa sembarangan kita masuk. Kalau kita punya kabel konsol, lalu kita bisa masuk ke perangkat switch-nya sebelum masuk ke
user execute mode. Jadi kita set dulu line, namanya line console. Karena konsol ini hanya ada satu, maka di Cisco itu startnya dari 0 ya. Line console 0. Nah, di sini kita bisa set passwordnya. Ya, di sini pakai perintah password, line console 0, kemudian password 2021 saja. Nah, untuk enable passwordnya, checkingnya kita perlu ketikkan perintah login. Nah, sekarang kita akan coba, kita exit, disable. Nah, kita akan keluar dari mode user execute ya. Kita keluar, exit, enter. Nah, di sini ada password. Nah, password yang kita masukkan di sini adalah password konsol ya, 2021. Kemudian kita masuk lagi, nah ini password, ada satu lagi password yang kita buat tadi. Seperti itu. Nah, password yang kita buat itu juga perlu di enkripsi agar tidak terbaca passwordnya, terutama yang line console tadi. Nah, kita perlu mengaktifkan enkripsi pada password dengan mengetikkan perintah service password encryption, service password dash encryption. Seperti itu. Jika sudah, berikutnya kita bisa set agar switch-nya, karena ini adalah switch manageable ya, ini adalah switch manageable. Di switch manageable ini kita bisa set password, nanti kita bisa set IP sehingga nantinya kita bisa login lagi, atau kita bisa config si switch-nya ini tidak menggunakan kabel konsol tapi sudah menggunakan kabel LAN ya, sudah menggunakan jaringan, tidak lagi menggunakan kabel konsol seperti ini. Nah, di sini kita akan set, kita masuk ke interface, namanya VLAN 1. Kita set IP address-nya. Misalkan ini IP-nya 100. Kita hidupkan. Ya, jadi si VLAN-nya sudah hidup. Jadi si switch-nya sekarang sudah punya IP. Ya, IP-nya adalah 1.192 atau 168.1.100. Nah, kalau sudah memiliki IP si switch ini, nanti kita akan remote ya, kita akan config dia tidak lagi menggunakan kabel konsol tapi sudah menggunakan kabel LAN ya. Nah, tapi kita perlu setting terlebih dahulu namanya line VTY untuk telnet ya. Line VTY 04. Nah, maksudnya 04 itu kita akan punya 5 line, dimulai dari 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kita punya 5 line sekaligus untuk meremote si switch ini. Kita set passwordnya. Misalnya ini adalah Gorontalo gitu ya. Login. Exit. Nah, sekarang kita coba tidak konfigurasi ini lagi lewat, kita keluar dulu, exit, sorry, disable, exit. Kita akan
config si switch ini tidak melalui konsol tapi melalui kabel LAN. Jadi kita bisa hapus konsolnya, kita akan set melalui kabel LAN. Oke, nah di sini kita bisa lihat si switchnya sudah memiliki IP 192.168.1.100. Nah, si PC-nya kita perlu set IP-nya yang agar dia bisa menghubungi si switch. Ya. Coba satu-satu. Oke. Kalau sudah, kita coba ping switch-nya. Ping. Ya, sudah reply ya. Jadi kita sekarang sudah bisa terhubung dengan switch melalui LAN ya. Baik. Nah, kita bisa melalui command prompt di sini ya, telnet ya. Telepon network 192.168.1.100. Nah, di sini kita akan masuk ke switch-nya. Ya. Di sini kita diminta untuk memasukkan password. Nah, password apakah di sini? Nah, password yang kita masukkan di sini adalah password line VTY yang kita masukkan atau kita sudah set terlebih dahulu tadi. Ya, Gorontalo. Ya, jadi bukan password konsol. Jadi ada password konsol ketika kita menggunakan kabel konsol, ada password VTY atau virtual terminal kalau kita menggunakan telnet, dan ada password enable. Ini tadi R4, H4. Nah, seperti ini. Nah, semua konfigurasi yang sudah kita ketikkan itu belum tersimpan ya. Jadi namanya masih running configuration. Jadi dia hanya tersimpan di memori sementara. Jadi ketika kita belum simpan lalu tiba-tiba listrik mati, maka konfigurasinya akan hilang. Ya, ketika Anda hidupkan lagi, konfigurasinya akan kembali ke default. Nah, kita perlu menyimpan konfigurasi dengan perintah copy running config. Jadi running config itu yang sedang berjalan, kita copy ke startup config. Startup config, jadi ketika switch-nya mati, lalu hidup kembali, maka yang dibaca terlebih dahulu itu yang ada di startup config, ya, bukan pada running config. Di running config itu yang sedang berjalan, sedangkan startup config itu ketika switch booting kembali, dia akan membaca dari startup config. Enter. Nanti ditanyakan apakah destination file name-nya adalah startup config, Anda tekan enter. Maka dia akan menyimpan konfigurasi dari yang sudah kita ketikkan di running config. Nah, demikian rekan-rekan konfigurasi sederhana dari atau konfigurasi dasar dari switch, terutama switch Cisco menggunakan Cisco Packet Tracer. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pokok bahasan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.